Planet kita selalu berubah, benua-benua bergeser, lautan naik dan turun, iklim berfluktuasi. Perubahan ini adalah proses alami yang telah membentuk bumi selama miliaran tahun. Namun, laju perubahan yang kita saksikan hari ini belum pernah terjadi sebelumnya. Transformasi cepat ini sebagian besar didorong oleh aktivitas manusia. Sangat penting untuk memahami perubahan ini dan potensi dampaknya. Masa depan planet kita bergantung padanya. Memahami masa depan bumi adalah tugas yang kompleks. Para ilmuwan mengandalkan berbagai metode untuk mempelajari planet kita. Metode ini termasuk pengamatan satelit, data inti es, dan model komputer. Dengan menganalisis data ini, para ilmuwan dapat melacak perubahan dari waktu ke waktu dan membuat prediksi tentang masa depan. Meskipun ada ketidakpastian, buktinya jelas, bumi memanas dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Konsekuensi dari tidak bertindak sangatlah signifikan. Naiknya permukaan laut mengancam masyarakat pesisir. Peristiwa cuaca ekstrem menjadi lebih sering dan intens. Ekosistem kesulitan beradaptasi. Dampak ini akan memiliki efek mendalam pada masyarakat manusia dan dunia alami. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Dengan memahami tantangan di depan, kita dapat bekerja sama untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan untuk semua. Perubahan iklim adalah tantangan signifikan yang dihadapi planet kita. Hal ini didorong oleh peningkatan suhu rata-rata bumi. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aktivitas manusia yang melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Gas rumah kaca memerangkap panas dari matahari yang menyebabkan efek pemanasan. Gas rumah kaca utama adalah karbon dioksida, metana, dan dinitrogen oksida. Karbon dioksida dilepaskan melalui pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas alam. Metana dilepaskan dari kegiatan pertanian, seperti peternakan dan budidaya padi. Dinitrogen oksida dilepaskan dari kegiatan pertanian dan industri. Gas-gas rumah kaca ini terakumulasi di atmosfer dan memerangkap panas. Panas yang terperangkap ini menyebabkan pemanasan bertahap permukaan bumi, lautan, dan atmosfer. Konsekuensi dari pemanasan ini sangat luas, memengaruhi pola cuaca, permukaan laut, dan ekosistem di seluruh dunia. Besimnisbing tibai pemwiklesom, trimming fausing swing globally. Perubahan iklim sudah memiliki dampak yang besar di planet kita. Salah satu dampak yang paling terlihat adalah peningkatan suhu global. Peningkatan ini menyebabkan gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran hutan yang lebih sering dan intens. Peristiwa cuaca ekstrem ini memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi kesehatan manusia, pertanian, dan ekosistem. Dampak signifikan lainnya adalah kenaikan permukaan laut. Saat suhu global meningkat, gletser dan lapisan es mencair dengan kecepatan yang lebih cepat. Es yang mencair ini mengalir ke lautan, menyebabkan permukaan laut naik. Naiknya permukaan laut mengancam masyarakat pesisir, infrastruktur, dan ekosistem. Perubahan iklim juga mengganggu pola cuaca, membuatnya lebih ekstrem dan tidak dapat diprediksi. Badai menjadi lebih intens, pola curah hujan bergeser, dan kekeringan menjadi lebih parah. Perubahan ini memiliki konsekuensi yang luas bagi pertanian. This years. Para ilmuwan menggunakan model komputer canggih untuk memprediksi skenario iklim di masa depan. Model-model ini memperhitungkan berbagai faktor seperti emisi gas rumah kaca, pertumbuhan penduduk, dan kemajuan teknologi. Meskipun ada ketidakpastian yang terkait dengan prediksi ini, mereka memberikan wawasan berharga tentang potensi konsekuensi dari perubahan iklim. Menurut panel antar pemerintah tentang perubahan iklim IPCC, suhu global diproyeksikan meningkat 1, hingga 4,5 derajat Celcius pada akhir abad ini. Pemanasan ini akan memiliki implikasi yang signifikan bagi planet kita. Permukaan laut diproyeksikan naik 0,26 hingga 0,77 meter pada tahun 2040, mengancam kota-kota pesisir dan infrastruktur. Peristiwa cuaca ekstrem seperti gelombang panas, kekeringan, dan banjir diperkirakan akan menjadi lebih sering dan intens. Peristiwa ini akan memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi masyarakat manusia, pertanian, dan ekosistem. Memahami prediksi ini sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat tentang strategi mitigasi dan adaptasi. Bagian 5. Faktor manusia, tindakan kita, tanggung jawab kita. Aktivitas manusia adalah pendorong utama perubahan iklim. Pembakaran bahan bakar fosil untuk energi, deforestasi, dan proses industri melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca ke atmosfer.
Gas-gas ini memerangkap panas dan berkontribusi pada pemanasan global. Ini adalah tanggung jawab kolektif kita untuk mengatasi tantangan ini. Tindakan kita memiliki konsekuensi. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan masa depan planet kita. Dengan mengurangi jejak karbon kita, beralih ke sumber energi terbarukan, dan mengadopsi praktik berkelanjutan, kita dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Setiap individu, komunitas, dan bangsa memiliki peran untuk dimainkan. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan untuk mempromosikan keberlanjutan, bisnis dapat mengadopsi praktik ramah lingkungan, ang individu mau mencelidak osbidal sumimbingin dua nilai. Sama-sama, bersaitap winmestutufai bibing desemichtan. Bagian 6, ajakan bertindak praktik berkelanjutan untuk planet yang lebih sehat. Mengatasi perubahan iklim membutuhkan upaya kolektif. Kita harus beralih ke cara hidup yang lebih berkelanjutan. Transisi ini melibatkan penerapan praktik yang mengurangi dampak lingkungan kita dan meningkatkan kesejahteraan planet kita. Dengan menerapkan keberlanjutan, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih sehat dan lebih tangguh. Salah satu langkah penting adalah mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Beralih ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, dan tenaga air sangatlah penting. Pemerintah dapat memberi insentif transisi ini melalui kebijakan yang mempromosikan produksi dan konsumsi energi bersih. Aspek penting lainnya adalah pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Deforestasi berkontribusi secara signifikan terhadap emisi gas rumah kaca. Melindungi kodnyongga dan promosi upaya reboisasi dapat membantu mengurangi perubahan iklim. Praktik tanian teknologi saya reduksi taman dan juga dapat mengurangi emisi dan meningkatkan kesehatan. Bagian 7, inovasi teknologi, alat untuk perubahan. Kemajuan teknologi menawarkan solusi yang menjanjikan untuk memerangi perubahan iklim. Dari teknologi energi terbarukan hingga sistem penangkapan dan penyimpanan karbon, inovasi memainkan peran penting dalam mengurangi dampak lingkungan kita. Dengan merangkul dan berinvestasi dalam teknologi ini, kita dapat mempercepat transisi ke masa depan yang lebih berkelanjutan. Teknologi energi terbarukan, seperti panel surya, turbin angin, dan pembangkit listrik tenaga air, menyediakan alternatif yang bersih dan berkelanjutan untuk bahan bakar fosil. Teknologi ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi lebih efisien dan terjangkau. Pemerintah dan bisnis harus berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk lebih meningkatkan teknologi ini. Penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS, teknologi memiliki potensi untuk menangkap emisi karbon dioksida dari proses industri dan pembangkit listrik. Karbon dioksida yang ditangkap kemudian dapat disimpan di bawah tanah atau digunakan di industri lain. Meskipun teknologi CCS masih dalam pengembangan, mereka menawarkan solusi yang menjanjikan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Bagian 8, kerjasama global bersatu untuk masa depan yang berkelanjutan. Perubahan iklim adalah tantangan global yang membutuhkan respons global. Kerjasama internasional sangat penting untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Dengan bekerja sama, negara-negara dapat berbagi pengetahuan, sumber daya, dan praktik terbaik untuk mengurangi perubahan iklim dan beradaptasi dengan dampaknya. Perjanjian Paris yang diadopsi pada tahun 2019 adalah kesepakatan internasional penting yang bertujuan untuk memerangi perubahan iklim. Perjanjian tersebut menyatukan hampir 200 negara, berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca mereka dan membatasi pemanasan global hingga jauh di bawah 2 derajat Celcius di atas tingkat pra-industri. Kolaborasi internasional sangat penting untuk berbagi pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Negara maju memiliki tanggung jawab untuk mendukung negara berkembang dalam upaya mereka untuk beralih ke terjun sistem berkelanjutan. Bagian 9, warisan kita membentuk masa depan yang lebih cerah untuk generasi mendatang. Pilihan yang kita buat hari ini akan menentukan warisan yang kita tinggalkan untuk generasi mendatang. Dengan mengatasi perubahan iklim dengan urgensi dan tekad, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil untuk semua. Ini adalah kewajiban moral kita untuk bertindak sekarang dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang.
Kita memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan yang lebih cerah. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, berinvestasi dalam inovasi teknologi, dan mendorong kerjasama global, kita dapat mengurangi perubahan iklim dan menciptakan dunia di mana manusia dan alam dapat berkembang. Marilah kita menjadi generasi yang membalikkan keadaan melawan perubahan iklim. Marilah kita dikenang karena keberanian kita, kecerdikan kita, dan komitmen kita yang tak tergoyahkan untuk melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang.